Tidur, aku harus tidur, kata abang gitu. Sekolah. Bang, hari ini les nggak? Bang? Enggak, besok ya bang. Aku mau ke itu, ke Kuncit hari ini. Kalian mau lu di bajunya lah siang? Iya nanti langsung aja, biar aku langsung. Habis ini kan anterin anak-anak. Kalau nunggu jam segitu nanti yang ada kesorean nggak dapet lagi aku, males ya. Ya waktu itu udah kena macet pula. Sebentar sih nyarinya, cuman ininya nyari. Sebentar saja ku melihat dirimu belanja. Sudah pindah toko berkali-kali, tapi tak temu juga. Betisku keriting menantimu, tak kunjung selesai, kata suamiku. Maafku bodoh, ku punya istri suka belanja. Mobil siapa nanti? Enggak saya. Mana ada begini dunia suka belanja? Kirain kamu seperti laki-laki lain. Tidak ya sayang. Enggak. Kalau perlu hanya sempakku yang bolong. Sampai kaos-kaos. Aduh, laki gue emang dah terbaik. Demi istriku, kolorku pun berkacamata tak apa, bilang abang. Nanti abang juga gitu sama istri ya? Ya nak? Mama pasti setuju. Udah kau belikan baju permain itu. Jangan pelit-pelit kau. Itu kan kata mama. Contoh bapakmu itu. Nah itu. Boleh main tangan sama istri. Harus sayang. Apalagi kalau punya istri baik. Di luar? Iya, di luar itu. Mobil dibawa? Bom, adek. Aiso. Foto samura to depan ngurupion. Berdala nau inna. Jalan dangalong. Tok ulu. Jangan di tempat. Ang mana jalannya lagi diperbaiki. Mungkin jalannya lagi direnovasi kayaknya, mau dibikin tangga. Oh ini kayaknya apa? Menyambut kepergian dia. Untuk mungkin jalan di kampungnya mau direnovasi, mau dibikin 1000 tangga kayaknya kurasa. Sampai mobil kayaknya nggak bisa lewat. Kurasa mau kayak gitu kurasa. Emang kalau mbak ini kalau udah ini cabut gitu tuh, asam muratan ada aja. Pegang duit sikit serasa paling sultan, nanti kering pula. Maafku tak bodoh. Bawa mobil sendiri yang? Bawa mobil sendiri? Kamu bawa mobil sendiri ke kantor? Ngomong-ngomong ada TikTok loh. Orang Batak juga kayaknya suami istri. Kayak baru perwira dia. Dia buka usaha kayak jualan mie sop ya. Tapi dianya pinter dia bikin dia sendiri. Ceritanya dia naik kereta sama kayak kamu naik kereta juga ke kantor. Nah sayang, cintaku, udah di Queen, udah bisa mau. Aduh, cuma makna pintar bercepat. Pintar kau ngomong dulu ya. Oke, tos dulu. Semangat hari ini. Oke, Tuhan Yesus berkah. Jangan makan dulu ya. Minum air putih dulu ya. Udah lepas sana jalan. Kamu? Oh, cuman ngambil darah dong, takut dimakan. Jangan dimakan ya, Dek. Taruh di bagasi aja dulu, jangan dilihat. Air putih nggak apa-apa. Berarti lu ntar perawatan hari Rabu, Pak? Besok lah. Besok aja?
Iya sore kan bisa sekalian jemput Nah, abang. besok itu mau ketemu Pak Alek, ya mau jam berapa? Pak Alek sore kok sore. Oh ya, besok pagi kita itu biar situ rumah. Iya ya udah. Alek. Pak Alek. Iya mau lunasin rumah puji Tuhan. Bro, bisa ngatur. Kayak gitu juga kak kita. Hai selamat pagi. Iya. Terlalu asik aku dengan lingkunganku. Ngobrol. Kalau aku sama suamiku sama adikku kayak gini kami pagi-pagi rame sendiri. Si Abraham lagi mau ngambil ini, kan dia mau Yuk, apa? di tas ada. Perawatan, bukan perawatan sih, kayak terapi apa ya? Aha tahe. Nah di Semarangi pengobatan si Abrahami stem cell. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tergantung kemampuan aja gitu. Kenapa pakai stem cell? Biar cepat aja dibantu dengan terapi dia ngomong. Karena aku pengen masukin Abraham ke sekolah agak bagusan. Ya, sekolah penabur, abang biar karena kan di sana lumayan anak-anaknya harus bisa ngikutin kelas. Anakku nomor 2 dan nomor 3 tuh semua muji sih, kemampuan mereka rata-rata cepat. Jadi Abraham juga sebenarnya cepat, cuman ngomongnya. Jadi kalau misalnya mau gitu. Jadi dia kayak nah itu dia nggak ngerti kepercayaan dirinya kurang atau gimana, tapi kita usahain lah apa namanya stem cell kan juga sekarang udah banyak dipakai untuk perawatan supaya awet muda katanya rata-rata begitu ya gitu. Jadi bikin awet muda. Jadi bukan orang sakit sayang, bukan ya. Stem cell itu bukan buat orang sakit, tapi perawatan tubuh sel-sel yang mungkin Tapi ada yang buat kanker mah bisa. ya, tapi kan beda ya. Sama hebat ya. Ya, stem cell itu bukan buat. Jadi mereka ngiranya abang tuh terapi abang karena sakit. Jadi komennya pada gitu. Abraham sakit apa gitu kan? Kalian suka nanya ya. Abang sakit apa? Abang nggak sakit apa-apa. Cuman pada dasarnya aja ada anak itu cepat ngomong, ada yang tidak. Nah kebetulan aku punya rezeki anakku yang telat ngomong. Nggak apa-apa. Yang penting dia tidak seperti orang-orang bilang autis segala macam ya, bukan. Dia bisa ngikutin kelas, belajar dia bisa, menggambar dia bisa. Cuman aku nggak tahu kalau dulu mungkin dia ada pernah jatuh terus atau mungkin dia bawaan dia dari rahim dulu gitu. Jadi aku nggak tahu, mungkin jadi mengurangi perkembangan ada bakteri. Nah stem cell inilah memperbaiki selnya abang gitu. Bukan berarti dia penyakit apa-apa, tidak gitu. Kalau Abraham memang rezekinya ada aja, puji Tuhan ya. Kalau untuk Abraham udah Tuhan cukupkan, puji Tuhan. Bahkan mama papanya jalannya mudah aja cari rezeki gitu. Jadi aku gak terlalu merasa dibebani karena memang aku yakin Tuhan sudah mencukupkan untuk hal apapun. Jadi aku gak pernah khawatir gitu. Itu sih. Ya dijalanin aja hidup ini say ya. Jadi kalau punya anak ya dikasih tugas sama Tuhan ya sudah jalanin aja. Tuhan akan siapkan kok materinya, waktunya. Kayak gini aja waktunya dikasih Tuhan papanya supaya banyak waktu buat Abraham gitu kalau lagi kayak gini gitu. Jadi nggak usah khawatir deh ya kalau sudah menghadirkan anak seperti abang nih telat ngomong, bukan autis ya, apalagi yang autis ya. Itu adalah suatu anugerah yang memang nggak semua orang diberkahi seperti itu gitu. Aku aja ngerasa anak aku cuman telat ngomong aja, aku ngerasa waktu kami memang harus fokus ke dia gitu. Apalagi yang punya orang tua yang anaknya
yaitu maaf kata yang autis, yang gimana sampai kadang orang tuanya benar-benar anaknya sampai di kursi roda gitu. Aku percaya berkat buat keluarga itu banyak sih. Karena aku sudah merasakan sendiri ya. Untuk rezeki Abraham tuh kalau mau kita jor-joran berobat bagus tuh ada aja rezekinya. Penting oret labora bekerja sambil berdoa. Setiap kita kerjakan kita berdoa sama Tuhan, Tuhan mudahkan kok rezekinya. Aku nggak lagi menggurui ya, tapi kita percaya aja, trust aja untuk masa depan sama Tuhan gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Sama kita berjalan bersama Tuhan menjadi orang baik, semua akan Tuhan cukupkan ya. Kadang gini ya, cantik banget Bun, makasih. Kadang gini, kadang kita mau sharing gitu tentang hidup kayak apa ya, kayak kemarin ya aku pernah update si Abraham terapi stem cell ini lumayan 100 jutaan lebih gitu. Ya kalau kita ngikutin mungkin bisa beli rumah ya gitu. Tapi ada beberapa orang merasa hatinya disakiti, duitnya bukan yang dipakai ya kan, tapi mentalnya dia yang merasa tersakiti ya. Orang kayak gini periksa kejiwaan deh, karena lo orang lagi share gimana untuk menjadi fight gitu. Biar yang kayak gini tuh nggak kecil, nggak mudah. Jadi orang tua jangan terlalu pasrah karena ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih, biar kayak Abraham gini cepet ngomong gitu. Dan aku habis update itu, mau di Instagram, mau di TikTok tuh selalu nanya, Kak nanti kalau udah ada perkembangan buat Abraham infoin ya, apapun kami usahakan. Gitu loh ya. Jadi jangan busuk kali hatimu. Kau melihat itu dari hal-hal materi saja ya. Emang busuk hatimu kalau kau melihat orang lain sukses kaya secara materi, langsung sakit hatimu. Kau cek kejiwaan say, cek kejiwaan. Kalau kau yang miskin jangan pernah pasalahkan kehidupan orang lain kalau rezekinya ditingkatin sama Tuhan. Maka banyak doa, jangan banyak dosa ya. Untuknya lah dirimu. Sehat selalu ya Bu Yaga, God bless you. Pagi sobat super, asik super me. Ya gitu ya. Gue gak ngerti ya orang-orang sekarang ya. Kita mau sharing gitu ya. Untuk biaya kayak gini aja gak murah. Semoga aja apa yang kita usahakan berkembang baik gitu ya. Bukan, nah kalau orang yang misalnya nih ya, kalian udah kerja keras gitu, terus bisa beli mobil baru. Tetangga yang sebelah yang kepanasan, nah itu udah sakit jiwa itu. Nah anggaplah, asumsikan seperti itu manusianya. Jadi kamu beli kendaraan baru, dia yang gila. Nah itu kayak gitu, repot itu manusia kayak gitu. Punya pasangan kayak gitu repot say. Mau diretur nggak bisa ya. Makanya kalau cari pasangan agak-agak dites kejiwaannya. Ya banyak sekarang orang manipulatif say. Iya. Nggak kuladeni, sindirannya sama aku, nyindirnya anakku. Sakit perut. Kalau jadi pemberontak langsung dibilang gila. Hadir hai. Iya, kadang suka nggak ngerti gue, say. Orang kalau misalnya lagi sharing gimana orang berjuang kok jadi dia yang sakit mental ya. Bingung saya. Gak usah, kau periksa dulu kejiwaanmu, say. Gitu ya. Jangan kau hambati orang mau sharing gimana cara berjuang orang. Jadi kalau matamu melihatnya secara uang, ya beda. Orang itu secara perjuangan. Maksudnya cari pasangan dites dulu, ya. Karena tes dulu mentalnya, kejiwaannya. Kalau perlu bawa ke psikolog ya. Jadi nanti psikolog yang ngasih pandangan buat kalian. Kayak itu pangrip nih yang kalian lihat itu cap itu tes kejiwaan istrinya. Jadi ketika sekalipun istrinya kan psikolog ya, lulusan psikolog, tapi tetap aja namanya kadang kan ketika orang itu, kita lihat kadang orang itu dari keluarga baik-baik, ternyata di dalam rumah itu sudah menciptakan monster. Banyak sekali yang orang-orang yang papa mamanya baik-baik aja, ngerasa baik-baik aja, ternyata dia sedang menciptakan monster di dalam rumahnya. Banyak. Jangan, aku nggak bilang anak-anak yang broken home
kayak Nagita Sapina, banyak tuh orang-orang yang broken home malah jadi orang-orang baik, hebat dan tidak pernah pengen menyakiti orang lain, banyak karena mereka belajar dari kesakitan dan tidak pengen menyakiti orang lain. Tapi banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat, merasa rumahnya baik-baik aja, ternyata dia lagi menciptakan monster di situ. Banyak sekali. Benarkah harus hati-hati? Ya itu benar. Karena banyak sekarang yang suka temperamen sama anaknya, istrinya, mukulin istrinya, itu banyak dari keluarga yang baik-baik. Dan orang tuanya selalu mendukung. Ya say, kayak gitu. Banyak. Jadi janganlah bangga kalau kau orang tuaku baik gini segala macam, tapi sedangkan kau tuh udah tercipta jadi monster. Banyak monster. Cuma mereka nggak sadar aja. Makanya lain kali kalau nikah, psikolog itu penting, say. Aku waktu sebelum nikah aku tes dulu suamiku. Cara dia menghadapi ketika ada masalah sama aku, apakah yang dihadapi, ya kan? Apa yang dia lakuin gitu. Karena kalau nikah itu ya panjang ya, saya seumur hidup taruhannya. Udah sarapan Eda? Belum Eda. Lagi ngoceh dulu Eda. Kalau udah sarapan nanti ngantuk aku. Aku tim yang kalau udah makan tidur ya. Belum sarapan malah ngoceh. Itu. Banyak sekarang. Terlalu percaya diri dia. Sampai dia gak sadar dia ternyata udah jadi monster. Ya, monster itu kayak gila gitu. Kayak orang aneh. Dia kira baik-baik aja mentalnya. Dites tersinggung gak calon suami? Dites tersinggung gak calon suami? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya kenapa harus tersinggung? Ya kan? Gak tersinggung lah sayang. Kenapa mesti tersinggung kayak gitu? Kalau tujuan kita baik. Karena yang paling penting itu adalah mental seorang laki-laki. Ya. Nah kalau perempuan ini ya kalian tes juga lah calon kalian lah ya. Jangan kalian bilang, oh dari papa mamanya pisah, dia udah punya mental yang gak baik. Nah Nagita Sapina gimana? Kurang memaafkan apalagi kelakuan si Raffi Ahmad ya kan? Infonya begitu ya, tapi saya nggak tahu. Infonya begitu dan sudah beredar banyak. Tapi dimaafin sama Raffi Nagita kan? Nah itu karena mereka belajar dari kesakitan. Tidak saling melukai dan tidak menyakiti gitu. Mengampuni itu penting. Jadi jangan terlalu bangga lah. Hal-hal yang kamu sendiri udah menjadi monster. Banyak sekarang orang itu. Terlalu pede. Sembari beresin baju anakku ya, say. Pelan-pelan saja. Kenapa? Banyak orang stres sekarang, Dek. Diajak kita stres. Iya, gak ngerti ya kan. Kita misalnya ngupdate kebahagiaan. Yang sakit jiwa dia, gitu ya kan. Dan orang suka harus memahami gitu kelakuan dia gitu. Hai, dia hidup gak makan duitmu. Sharing you host. Yuk pak. Mungkin pengalamanku bisa jadi pelajaran buat teman-teman di bawah sana yang nonton ya. Karena dalam berumah tangga itu ada aja bumbunya. Serius. Kalau kita dalam rumah tangga itu gak ada bumbu, kayak gak ada rasa ya. Tapi minimal jangan jadi bumbu yang bikin pahit gitu ya kan. Ini bikin manis gitu. Jadi terkena wah manis ya rasanya gitu. Punya orang-orang sekitar kita manis gitu ya kan. Karena hidup ini cuman sebentar saya. Cuma sekali. Gak ada bisa hidup ini lu udah mati hidup lagi. Gak ada yang kayak gitu ya say. Jadi bikinlah sesuatu yang happy-happy aja. Apalagi dia gak makan duitmu. Kecuali dia makan hari-hari hidupnya itu pakai duitmu. Gak terima kau bisa komplain. Karena misalnya itu pegawaimu atau apa gak sesuai ekspektasimu ya kan. Papa. Lah ini kan dia gak makan uangmu. Tante.
Coba naikkan saya host biar langsung ngobrol yuk. Bentar ya Pak. Betul sekali. Tante cantik. Ya makasih. Tante Bingro orang kaya kok baikan di rumah tangga. Beban mertua bisa. Aduh aku gak mau ngomongin kayak gitu, terlalu sensitif sayang. Terlalu sensitif sayangnya, nanti banyak yang tersinggung. Kalau soal itu no komen lah ya. Selama mertuanya tidak keberatan, nggak masalah. Aku sih nggak masalah ya. Kalau misalnya ada beberapa memang saudara yang belum mampu, ya nggak apa-apa. Selama orang mertua atau orang tua kita tidak merasa terbebani, is okay. Gitu aja aku sih. Namanya kadang kan dalam rumah tangga itu rezeki itu beda-beda. Ya, rezeki itu beda-beda. Jadi aku nggak pernah mau iri-irian sama saudara atau keluarga yang kalau memang dia difasilitasi masih sama orang tua, ya kalau memang kemampuannya masih belum mampu ya nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau kita, ya puji Tuhan, kami tipe orang yang fight berdua gitu. Nanti orang Palembang ya, nggak, saya orang Batak. Amit-amit, semoga saya mah tetap baik Kak dan nanti punya pasangan yang baik juga ya. Ya kadang gitulah ya. Ya selalu berdoa lah, dijauhkan kita dari orang-orang yang nggak baik gitu kan. Ya, langsung nikah, awet aja seumur hidup kan. Iya. Ngerti komitmen dalam pernikahan itu tujuannya apa? Orang Batak kok bicaranya sabar. Jadi cemana orang Batak kalian adanya emosi. Aku tergantung kondisi. Kalau lagi mood baik moodku baik aku. Tapi kalau agak-agak bikin sensi, emosi juga. Normalnya ya say, selamat tapi aku nggak pernah ganggu orang gitu aja. Tapi aku emosi di aku aja, nggak pernah aku emosi sama orang yang nggak pernah bikin. Ngapain aku ini marah-marah sama orang nggak salah sama aku ya? Aku pasti marah kalau orang udah kenal aku nih sering live. Pasti aku marah sama orang yang bikin aku kesal. Tapi kalau kalian ngomongnya baik, ngapain aku gila aku ya? Enggak lah, say. Ngapain aku ngajak orang nggak pernah ngajak aku ribut ya? Ngajak ribut orang gitu ngapain? Habisin energi say nggak. Aku tuh sebenarnya orangnya kalau udah capek gampang kali tidur ngantuk gitu ngantukan. Malas aku laden-ladenin. Salam kenal ya Pak Riban, ya Jin follow Bun, ya itu aku orangnya gampang capean gitu. Kayak kemarin lah kan, ini si Mbak belum datang ya kan, entahlah ya. Katanya lagi direnov jalan ke kampungnya, mungkin mau dibikin tangga bukan aspal ya. Asam uratan juga. Ya jadi ngurusin anak-anak kayak kemarin seharian capek aku ya kan, udah teriak sana teriak sini anak 3 ya kan, manjak sana manjak sini ya kan, teriak udah habis tenaga aku tidur aku ngantuk sampai jam berapa aku tidur tuh kurasa sampai jam 7 tidur aku. Jadi aku orangnya kalau udah capek ngantuk kan tidur, mungkin faktor umur juga kali ya say, jadi udah malas ngeladenin hal-hal yang nggak penting. Pagi Bun, salam dari Bekasi ha. Saya yang mau komen apakan milik orang. Sudah Pak, sudah. Pernikahan ku pun 7 sudah 3. Iya. Ya. Carilah perempuan lain Pak ya. Aku masih gadis saja jarang aku live di Instagram. Masih gadis aku kayak gitu. Karena waktu itu sering kali fotoku dibikin di tempat kayak misalnya Batak viral. Aku nggak tahu, tapi mereka izin sih, Kak izin ya. Tiba-tiba ada yang kayak komen gitu DM gitu. Padahal sebenarnya aku udah
X aku kayak kayak ngeblok gitu lah Instagramku yang lama, jadi aku nggak bisa akses Instagram. Itu followersnya pas lagi dulu tuh gampang banget naik gitu kan. Dan beberapa aku juga bisa menghasilkan uang dari situ Instagram. Akhirnya sampai Instagram aku kunci. Kalau kalian lihat Instagram aku followersnya orang yang terdekat aja, nggak nyampe 1.000. Memang beberapa sudah aku hapus gitu, bahkan orang-orang terdekat keluarga sendiri aku hapus. Kalau memang aku jarang interaksi, aku nggak pernah confirm mereka. Atau yang sering yang komunikasi pun baiknya aku lewat WhatsApp aja, jadi daripada aku salah paham gitu. Nggak mau aku salah paham, aku pengen hubungan baik sama orang, jadi mengurangi negative thinking gitu ya kan, say, sama orang. Jadi lebih baik dunia nyata aja komunikasinya. Kalau yang di Instagram tuh biasanya orang-orang terdekat aja, kayak teman kuliah, teman SMA, teman SMP, yang kenal-kenal karakter aku aja gitu. Yang nggak kenal nggak aku confirm. Bahkan dulu orang-orang yang pernah sempat ngedeketin aku, cowok-cowok yang dulu yang pengen ngedeketin aku dulu kan follow aku lagi kan di Instagram, nggak aku confirm gitu. Sampai sekarang kayaknya nggak bisa marah kalau lihat dagu bunda. Kenapa sih kek? Dulu sudah punya putra berapa? Putra saya 1. Hebat tante, Batak falsafah Jawa. Apa itu maksudnya falsafah Jawa? Tolong dulu jelaskan. Apakah ada perkataanku yang seperti falsafah Jawa? Iya. Habis energi saya. Punya anak 3 gitu, kayak ekspresinya hari ini kok kusut kak. Kusut lah, mbaknya belum datang lagi. Lagi rempong ini ngurusin baju dulu anak-anak nih. Orang Jawa kan sabar-sabar kebanyakan. Aduh, banyaknya orang Batak nggak ada. Ya, belum mandika belum. Ya, semua orang pada dasarnya sabar-sabar. Sabar-sabarnya orang Batak. Kata siapa? Cara bicaranya aja yang agak kencang. Ya ada juga lah, nggak cuma suku Batak, semua orang suku tuh ada aja yang sengkleng otaknya kan. Nggak, jangan kalian karena ada beberapa orang Batak kayak kasar ngomong, atau mungkin dia suka mengekspresikan dirinya marah-marah gitu, kayak mukul atau apa yang kayak lagi rame gitu ya. Jangan kalian langsung patokan orang Batak seperti itu. Enggak, ya memang orang sakit jiwa ya pasti ada aja setiap suku ya kan. Suku, agama, dan orang-orang di kampung tuh atau di daerah atau di tempat lingkungannya pasti ada aja orang stres ya kan. Bukan, kita jangan lihat dari sukunya, tapi memang pribadinya yang kayak gitu say ya. Jangan dibikin sukunya. Emang kalau kita orang Batak tuh memang agak kencang suaranya. Kenapa kencang suaranya? Karena di kampung di Sumatera tuh tanahnya kan luas. Sedangkan zaman dulu populasi orang Batak tuh masih jarang. Jadi rumah tuh jauh-jauh say. Jadi kalau manggil, misalnya manggil anaknya, manggil suaminya atau apa gitu, teriak aja. Makanya orang Batak itu dikasih gift sama Tuhan suara bagus dan suara kencang. Jadi memang udah begitu bawaannya saya. Dan itu terbiasa, udah bawaan. Jadi bahasa apa kak sengkleng? Bahasa orang Jakarta kali ya sengkleng itu ya. Aku juga yang ngikutin aja gaya bahasa-bahasa orang sini nih, anak-anak sini. Anak gehol sini sengkleng. Gitu. Aku sambil beberes baju ini ya. Baju bocil-bocil dulu ya. Orang Batak baik-baik, boru bagak. Aku orang Jawa aja banyak teman Batak baik-baik banget. Iya,
Memang karena mereka suaranya aja kayak kencang, say. Memang udah bawaan. Sebenarnya baik mereka. Ya karena pembawaan biasa tata bahasa aja. Kalau sebenarnya baik-baik, sayang. Nggak ada yang orang Batak yang jahat. Nggak ada. Bahkan mereka bisa pasang badan sama orang yang mereka sayang. Itu bedanya. Nggak semua orang semua orang Indonesia ya. Nggak aku bilang orang Batak lagi nanti salah pula. Semua orang. Tapi rata-rata orang Batak gitu. Kalau misalnya dia sayang sama orang gitu, dia pasang badan gitu. Pasang badan itu. Usah kaget kita. Kemana aku taruh ini ya, say? Banyak kali terpisah. Aduh. Rasa inilah celananya. Gitu. Suami tante pasti mengalah, tante cantik. Abel gahia mah lampu senter mohos. Senter mana? Sabar, suamiku sabar. Iya puji Tuhan, penyabar dia. Karena udah ku tes, say. Di antara laki-laki yang deketin aku tes mereka. Aku tes mereka. Dan paling sabar yang aku lihat kalau ngadepin masalah suamiku. Gak ada ruginya, karena kan gini ya, kalau kita nikah itu, nah ditutup abit itu, itu jendela. Sebenarnya tadinya aku nutup pakai ada tutupan apa namanya? Ini kaca, say. Jendela ini. Gitu. Ada tali besinya juga, cuman anak-anak tuh itu udah pakein apa namanya, anti cahaya tuh. Jadi orang luar nggak bisa lihat ke dalam gitu. Apa sih namanya? Ya itulah ya. Tapi orang dalam bisa ngeliat keluar gitu. Tapi ini anak aku manjat mulu di situ, makanya aku tutupin. Anakku antara setengah Spiderman kayaknya aku rasa. Cewek atau cowok manjat aja di mana-mana. Ini sopaku aja nih, lihat nih. Kalian lihat dulu recliner ini. Gak bentuk recliner lagi nih loh, udah penyok-penyok tuh kursinya. Gak ada harga diri, say. Kursinya ada harga dirinya. Udah dibikin kayak tempat loncat-loncatan mereka gitu. Jadi kalau ada di rumah orang itu. Jadi sekarang aku udah jarang dulu aku pecinta blokir lah itu Dep, lain-lain maksudnya itu. Maksudnya yang mana? Yang mana, Santo? Kalau anak-anak tuh gitu, say. Aku nih orangnya lagi positive vibes aja. Yang mana? Dia dah dong, Be. Oh gitu. Astaga Tuhan Yesus. Makasih ya, San. Udah ingetin. Aku mana sih dia? Host begu ini. Kita blokir ya. Oke, thank you. Kayak gini lah ya, penontonku baik-baik kali. Gimana lah, ya kan? Senang aku kayak gini-gini. Udah baik-baik penontonku ini. Positive vibes banget ya. Kayak gini-gini lah yang disayangin host-host gitu. Jadi merasa
banyak orang-orang waras gitu, karena sekarang udah banyak orang-orang gila. Karena aku cerita lah kan sama itu aku kan DM aku udah malas lah toh aku live gitu. Kenapa toh katanya, udah banyak orang-orang stres kurasa. Nggak sopan-sopan komennya, emang udah pada asam muratan orang sekarang katanya gitu. Kemana nih bajunya? Aku tuh gak paham bahasa-bahasa seperti itu saya. Jadi thank you yang sudah mengingatkan. Thank you Santo. Cantik kali Mbak kalau lagi marah. Oh jangan kau lihat lagi marah. Aku beneran, aku tak secantik itu saya. Langsung berubah aku. Jangan lihat senyumku yang lagi kena transferan ini. Semua istri gitu ya, kalau udah kena transferan langsung semeringah giginya gitu ya kan. Yang jadinya dari emosi-emosi jadi lembut nadanya. Sering-sering lah kayak gitu ya kan, langsung senyumnya itu. Apa itu, sakit jiwa apa? Nggak ada sakit jiwa. Transferan aman nggak ada itu. Minggat itu yang kejiwa-jiwaan itu. Langsung pensiun kurasa dokter psikolog itu. Iya. Sambil mau beresin baju kurcil-kurcilku ini ya kan. Banyak kali kemarin mau ku bereskan. Cuman apa sih? Kerepotan aku lagi megang-megangin bocil jadi gak terpegangku. Jadi ya udahlah besok aja lah, tunggu anak-anak sekolah. Emang kalau punya anak cowok ini aktif kali, ada aja kerjaan proyeknya. Padahal udah aku belikan Lego kan. Tinggal di mana say? Di rumah. Suaminya pasti suka bikin Mbak marah ya, karena makin marah makin manis sekali lihat. Marah aku tuh seram kali. Seram kali. Janganlah bikin aku marah-marah. Mahal, udah capek aku perawatan loh. Sebelum tidur perawat diri ya kan. Datang lagi nanti kalau bikin emosi sama aja apa yang kupakai itu apa perawatan gitu. Jadi percuma. Jadi jangan bikin aku emosi. Sayang kali duit itu. Enggak. Karena memang gitu. Karena kalau dokter itu juga bilang kalau kita mau cantik itu ya harus happy say. Jadi vitamin yang kita makan atau yang kita pakai ke muka itu diterima tubuh gitu. Bagi salah satu wanita tercantik dunia, thank you. Mengambil apa nih? Molomuruk raito on olodoha bangaka parabot. Oh enggak. Aku tipe orang yang tidak merusak barang. Ya, semarah-marahnya aku paling kalau udah paling marah itu cuma banting pintu. Makanya pintu rumahku itu dari kayu keras. Aku nggak pernah banting barang, nggak. Kalau kalian bisa lihat barang aku selalu terjaga. Aku menghargai rezeki pemberian dari Tuhan. Jadi kalau aku dapat barang, aku sangat menjaga. Ya, iPhone aku dari kami nikah pun itu masih terawat terjaga, tidak pernah aku banting. Ya, pernah aku banting itu pas mau plus kami lagi pacaran. Tapi handphoneku itu udah jelek pun gitu. Sengaja aku pengen lihat dulu apa respon calonku ini gimana, respon suamiku maksudnya. Nyata dibelinya iPhone baru. Enggak, itu emang udah rusak aja handphonenya. Gitu. Ngodein. Belum di follow back kak. Dilihat dari raut wajah mbak ini sebenarnya bukan dari wanita pemarah, tapi nggak mau salah. Hai,
Enggak loh, sebenarnya nggak ada cewek di dunia ini yang mau marah-marah. Siapa yang mau marah-marah ya? Nggak sih, Say? Nggak ya, nggak ada. Kami sebenarnya tercipta dari tulang rusuk laki-lakinya kami. Sebenarnya ya tergantung kalian nge-treatnya gimana gitu. Seperti apa yang kalian lakukan ke kami pun begitu. Karena cerminan kalian ya kami. Jangan dikasih contoh ya. Kalau kau pemarah, ikut juga pemarah, Say. Itu udah kayak cermin ya. Heeh. Jadi ya udah, kalau kau marah, anggap aja seperti dirimu sendiri ya. Ya karena kan kalian tahu kan sejarahnya perempuan itu dari mana? Tulang rusuk, sayang. Jadi jangan kau macam-macam. Jadi kalau kau pemarah, tukang banting barang, sama itu juga ya. Jangan kau ajari mencontoh. Perempuan itu paling gampang mengikuti, bahkan dilebihkan. Ya. Kayak gitulah. Jadi kalau kalian jatuh cinta sama kelakuannya, cantik kali Kak. Makasih sayang. Jadi kalau kalian jatuh cinta sama orangnya, terima karakternya, berarti memang itu udah jodohmu. Udah itu aja. Terima kok. Ini orang bikin aku stres tapi aku jatuh cinta sama dia. Memang itulah kau gitu. Tapi ada juga sih perempuan agak aneh juga. Gak aku bilang juga. Semua perempuan itu kayak gitu. Ada juga sih yang asam muratan kalau kata itu pangrip. Udah dapat suami yang baik ya kan, keluarga baik, asam muratan istrinya. Ada aja yang kayak gitu. Mana nih? 1, 2, 3. Sembari aku rapiin dulu ya. Ini hari Senin, kalian harus happy karena vibrasi dalam seminggu ke depan itu di hari Senin. Jadi jangan kalian buang-buang waktu kalian emosi ya sayang. Jadi harus happy ya, harus menyenangkan. Jadi seminggu itu full dengan kebahagiaan ya, walaupun ada masalah tapi jadi nggak berat. Aku udah pernah lakuin itu. Jadi hari Senin aku udah emosi. Ya ada aja hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Tapi coba lain kali kalau misalnya kita ngadepin hal-hal yang tidak menyenangkan hari itu, kamu boleh tarik napas kira-kira 10 detik. Jangan 10 jam. Nanti almarhum pula kan. 10 detik. Terus dada. Terkadang ada juga memang energi negatif atau ya aku bilang iblis lah ya. Itu tidak menyenangkan. Tidak senang kalau kita tuh hari itu kita hadapi dengan rasa syukur, bahagia itu banyak banget yang gak suka. Misalnya energi negatif ya. Jadi kita tuh kadang ada orang-orang yang punya energi negatif. Misalnya kita naik ojek, orangnya punya energi negatif. Mungkin dia lagi ada beban pikiran, stres atau apa. Nah kita deketan tuh sama dia. Kadang itu bisa tertular. Jadi alangkah baiknya kalau kalian ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, kalian tarik napas baik-baik 10 detik aja, jangan 10 jam, apalagi 10 hari ya. Nanti kalian tarik napas. Ya kalau ngadepin orang-orang yang seperti itu, tarik napas dulu 10 detik. Terus habis itu ya tenangkan diri ya. Lebih baiknya kita ya sudah, saya memaafkan dan lupakan gitu ya. Jadi ya habis itu berdoa lagi, semoga nanti yang berikutnya tidak mengesalkan gitu. Karena apa? Percaya deh kalau lo udah kena hal yang kayak gitu, terus lo merasa jengkel, lo akan ketemu sampai tutup hari malam itu akan menjengkelkan semua itu. Percaya sama gue. Lo lihat aja, lo lakuin coba. Jadi kenapa aku pernah lakukan itu? Aku tahu itu karena aku pernah kerja di bank itu kan. Kita ada hal yang kita pelajari seperti itu karena kita kan ketemu customer ya. Jadi kita tidak boleh
memberikan energi negatif gitu loh ke customer. Jadi kita ada kelas apa ya namanya itu ya, lupa pula aku ya. Jadi energi kita jangan ketarik dia dan kita juga tidak tertarik sama energi dia gitu. Jadi kita punya benteng sendiri gitu untuk membatasi energi kita. Jadi nggak merusak energi kita. Dulu aku kayak orang yang tipe orang yang kayak marah, meledak dan memberikan energi ke setiap orang dan orang sekitarku pun merasakan hal yang sama. Oh enggak, berarti itu kebocoran energi namanya ya kalau orang-orang yang ngerti seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hari itu, pagi hari terutama, makanya kalau pagi-pagi itu berdoa dulu ya sayang. Jangan kau injakkan kaki ke bumi ini kalau kau tidak lipat tangan dulu, berdoa ya. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing aja ya. Jadi ya bersyukur masih dikasih nafas pagi hari, masih bisa lihat pagi hari, ya nggak sih sayang. Terus bisa menikmati pagi hari ini dengan sukacita walaupun kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan, setidaknya energi kita tidak bocor ya, jadi nggak keserap energi yang kita pancarkan positif, tidak terserap dengan hal-hal yang negatif. Kadang ada barter gitu loh energi gitu, yang ngerti-ngerti aja ya maksud aku. Jadi pentingnya kita tidak, kalau misalnya namanya kita nggak tahu ya, kita dianterin apa atau kita naik kereta dengan orang yang banyak energi di dalam hidup dia ya, mungkin dia lagi punya stres, tekanan atau apa gitu, jadi energi kita nggak keserap gitu. Kita bisa share energi positif tapi energi kita tetap di kita gitu, jadi nggak ketarik sama orang lain. Jadi hari itu tetap punya energi positif lebih tinggi. Jadi kalau ada ketemu orang-orang yang kesel, energi kita nggak bocor, jadi kita nggak keikut kesel gitu ya. Karena yang kita nggak lakuin, dia nggak ketemu kita langsung buat kita kesel aja, kadang ada hal yang bikin kita kesel gitu ya. Tuh, jadi intinya jangan itu 10 detik aja. Tarik nafas 10 detik. Tarik nafas terus bilang saya sudah memaafkan gitu. Tolong hari ini menyenangkan gitu. Akan ada aja ketemu kayak gitu-gitu saya. Jadi jangan mau harimu yang harusnya happy, senang, apalagi ketemu klien, jangan bocor ya. Kak tolong ceritain dong waktu Kak waktu kabur di penampungan Teh Novi, caranya gimana cepat kabur? Apa ya? Siapa Teh Novi? Penampungan. Siapa Teh Novi? Sudah mandikah? Sudah mandi air keringat? Enggak lah, ini lagi ini nih. Kayak gitu. Kita kan ketemu orang-orang yang mengesalkan. Kayak gitu-gitu aja, komen-komen nggak jelas gitu. Ini pasangannya. Aku akan sayang. Thank you. Gitu ya say. Jadi kalau kalian ketemu sama orang-orang yang ngeselin kayak gini-gini aja, ada yang komen nggak jelas kayak gini, nggak usah tahu ditanggepin lah. Aku selama hal yang masih kayak gini-gini komen orang gila tuh biasa aja.
Emang udah banyak orang-orang sekarang nggak waras. Mana ini celananya ini ya? Nggak ketemu aku. Adakah terselip? Saya. Ini roknya pada kemana ini? Ini apakah ada kantong yang lain selain ini? Saya tidak melihatnya tuh. Beresin duluan si dek dan aku. Saya. Manusia. Baru pangrip artinya apa? Itu fam. Di rumah nggak pakai ART kak. Lagi OTW balik hari ini. Loh, ada 2. Ada semua ya. Kantongnya kurang ini. Pada kemana ini bajunya sebagian? Kok nggak ada ini kantongnya ini? Jadi ada kekainnya lah kan om. Oh teh. Aduh Tuhan Yesusku. Pakai dong ART aku mungkin nggak pakai. Mungkin aku nggak pakai apa? Mana aku laku ya? Anakku 3, rumahku bertingkat dah, enggak lah. Tanpa ada bantuan yang kerja mana sanggup aku. Kalau cuman baru seminggu, 2 minggu libur mereka kayak lebaran gitu masih bisa lah aku handle. Tapi kalau sampai berbulan-bulan nggak bisa lah aku nih. Bagus aku aku bayar aja lah tenaga orang daripada aku pusing. Sembari beberes dulu aku ya, beresin baju. Ya kalau misalnya mbaknya lagi belum pulang ya paling ku laundry. Hidup ini nggak usah dibawa pusing. Ku sapu yang lagi mau ku sapu gitu aja. Karena kalau dibawa stres ya stres lah jadinya. Apalagi anakku 3 ya. Kurasa tetanggaku udah hafal aku kayak macam bangun ini itu udah gitu udah hafal mereka udah si ibu itu anaknya 3. Kalau ibu-ibu udah paham itu, apalagi anaknya kecil-kecil 3. Anakku itu jaraknya 2 tahun sama 3 tahun. Jadi kayak ke mama kalian lah ya. Cuman kalau mama kalian kalau mama kalian gak teriak 1 hari kalian udah pasti curiga. Ini mama antara sakit atau radang tenggorokan ini. Atau enggak transferannya pas gitu. Bapak transfernya oke nih ya, cocok nih. Makanya mama agak tenang sedikit gitu. Jadi kalau anaknya, Pak, aku makanya salut loh. Kalau orang-orang zaman dulu, anak banyak nggak pakai yang bantu-bantu, salut aku. The best kali kurasa. Aku aja anakku 3 udah macam kayak di Ragunan kurasa. Aku udah teriak-teriak sana, teriak sini, nggak ada yang mau dengerin aku. Jangan, apalagi yang paling kecil ya. Jangan dek, jangan makin dilakuin. Jadi itu benar itu kalau ada orang-orang yang kalau dibilang anak kecil, no ya makin dilakuin. Itu benar ya. Jadi anak-anakku juga 3 gitu, makin ku bilang jangan ya makin dilakuin. Jangan ditumpahin. Kayak apa ya gitu, sesuatu makin kita bilang jangan makin dilakuin say. Menguji kesabaran ya. Tapi seru sih ya, dinikmatin aja. Kadang-kadang emosi gitu, aduh gitu kan. Tapi kadang kalau nggak ada mereka nih lagi sekolah, kangen gitu.
cepatlah pulang atau apa gitu. Langsung buru-buru aku jemput. Tapi kira ada di rumah, macam di Ragunan suara mamanya. Begitulah mama itu, ya kan? Mama kalian pun kurasa begitu. Baik, pasti suami kakak nggak mau lihat kakak susah, iya. Karena ngertiin juga dia. Anakku 3 itu sesar. Pinggangku sama telapak kakiku tuh suka nyeri. Emang resiko orang sesar itu gitu aja. Dulu aku kalau lagi ada kerjaan, pameran gitu, diri aku berjam-jam pakai sepatu heels minimal itu 10 cm ya kan. Karena tinggiku kan nggak nyampe 160. Nah aku naikin jadi 10 cm gitu. Aku pakai heels kayak gitu. Terus kerja di bank juga tinggi sepatuku 10 cm gitu. Enggak sih 8 ya. 8 itu. Itu aku diri berjam-jam gak ada sakit. Itu gadis. Aku sudah melahirkan anak 3 ini. Diri 1 jam aja masak. Sakit kali pinggangku. Iya. Emang kalau udah melahirkan itu. Aduh. Taruhannya semua lah. Badan ini rontok semua. Jadi jangan kalian kurang ajar sama orang tua ya say. Luar biasa taruhannya. Udah taruhannya taruhan nyawa melahirkan kan. Besarin pula kan, bikin stres pula. Jangan ya say. Oke. Kalau udah orang tua kita yang besarin, bolehlah kalian harus mengabdi sama orang tua. Baik-baik sama orang tua. Karena mereka juga udah lahirin terus ngebesarin ya. Terus sekolahin. Ya enggak sih say. Suami kerja di bank juga kak? Enggak, suami aku PNS. Suami aku mengabdi untuk negara. Ini sana sini. Mana nih bajunya? Dulu aku kerja di bank. Aku kayak gitu kerja diri kita kan berjam-jam. Kuat kali. Bahkan kita bawa berkas, bawa apa meeting ke sana meeting ke sini pakai sepatu heels. Bahkan kadang aku jarang aku buka sepatu heelsku ya kan. Tetap cantik on point gitu ya kan. Terus sekarang aku 5 cm aja keliling mall sebentar aja ya. Malamnya udah ku gelarkan kakiku, yang pijit dulu kakiku udah gitu. Udah beda. Memang kalau udah beda memang kalau perempuan 30 ke atas tapi belum melahirkan mungkin masih kuat fisiknya. Beda banget sama ibu-ibu yang sudah melahirkan, apalagi anaknya udah 3. Aduh. Ya, aku tuh bukannya gak pengen pakai sepatu heels tinggi-tinggi tuh. Malamnya pasti aku udah teriak-teriak itu sakit kakiku. Aduh capek kali kakiku yang itulah, kenapa kau pakai itu? Gitu suamiku. Padahal maksud kita biar cantik ya say. Gitu. Udah gak kuat, sejam aja aku masak. Udah dingin kakiku. Ini kakiku tuh dingin say. Gak ngerti, emang mungkin karena operasi itu kali ya. Udah melahirkan anak 3 itu. Telapak kaki kita tuh suka dingin. Gitu. Jadi udahlah, jadi orang tuh yang baik-baik aja, normal-normal aja. Baiklah sama orang tua. Makanya aku dianugerahin anakku cewek 2 ya. Kalau anak bontotku itu
aku pura-pura nangis aja gitu kan. Itu nggak langsung meluk aku tuh. Oh no 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 mama, jangan gitu. Jadi aku nggak boleh nangis kata dia. Langsung diciumnya pipiku. Kalau nggak, kalau perlu ditutup mulutku supaya nggak nangis ya kan. Di bekapnya aku kayak gini. No 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 no. Kalau aku masih nangis ditampol muka aku. Aduh. Misalnya aku pura-pura kayak misalnya dia ngeselin gitu. Aku pura aduh. Dede ngeselin nih, mama sedih gitu. Itu pura-pura langsung meluk aku tuh, langsung ngejar meluk aku. Dia kadang ikut nangis juga. Kalau aku tetap nggak diam di bekapnya mulutku, nggak diam juga ditampolnya muka aku. yang paling kecil lucu memang dia tuh. Udah aja kelakuannya, bau-baunya aja senang kali ngeliat. Ada aja kelakuannya. Kalau manggil mama bapaknya, papaku, mamaku, ih manis sekali. Anak yang nggak pernah bikin aku kesel yang paling bontot itu. Udah abis aku dikerjain sama abangnya sama kakaknya, nah, dia bikin aku kesal tuh. Nggak marah aku. Karena kalau misalnya aku pura-pura nangis gitu, langsung dipeluknya aku, mama no gitu. Maksudnya mama jangan nangis gitu. Ya aku bilang itulah. Kalau nangis aku nggak diam-diam aku, nggak diam aku, mulutku tetap pura-pura nangis gitu kan. Di bekapnya aku langsung mulutku. lucu banget emang yang paling kecil itu. Banyak tingkahnya itu. Pokoknya mama bapaknya paling banyak kesan yang lucu itu di yang paling kecil, yang bontot. Kalau dia itu banyak kali tingkahnya. Ada aja tingkah jenakannya itu. Kalau anak-anak itu jangan ditanya lah. Kalau orang tua itu pasti hafal kali kelakuan anak-anaknya. Mau 10 pun anaknya hafal nih itu kelakuannya. Sama anakku nomor 2 juga gitu. Dia itu penyayang kali, nggak bisa ngeliat aku. Misalnya, aduh dedek nih bikin mama sedih, mama sayang aku aja gitu. Sama abang juga gitu. Kalau misalnya adiknya ngeselin atau apa, langsung itu tuh marah dia tuh. Langsung didorong ya adiknya. Kayak jangan bikin kesel mamaku gitu. Mulus sekali mbaknya. Mulus sekali. Dia cerai itu ya. Cerai siapa? Cerai sama siapa? Emang ada pernikahan cerai? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan emang bisa berpisah? Enak kali kalau orang sekarang itu ngomong ini ya, tentang hubungan orang itu udah cerai-cerai. Aduh, yang udah biasanya kalian di keluarga kalian ngadepin kayak gitu, udah biasa. Janganlah biasakan lah ya. Ya kan, baru masuk udah ngomongnya udah cerai. Cerai apa? Kau hidupmu menikah itu untuk berpisah, cerai-cerai aja kan. Daripada kau ngarepin istri orang berpisah sama pasangannya, bagus pantaskanlah dirimu sebagai suami buat istrimu. Karena kau bagaimanapun ganti pasangan mau 100 kali, kalau karaktermu nggak kau rubah, nggak akan itu akan ketemu kau yang terbaik. Udah aku bilang, perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki kok. Simple aja. Apa yang kau lakuin itu dicerminkan sama perempuan itu. Jadi kalau kau berlaku baik, baik juga lah pasanganmu. Tapi ada juga yang perempuan asam uratan ada. Karena terpengaruh lingkungan, didikan, emang karakternya dia yang busuk. Ada juga, ada yang baik, nggak akan merubah hal apapun, emang karakternya baik. Tuh.
Ada. Karena ada kulit kayak gitu orang juga. Udah dapat hidup yang baik, keluarga yang sepertinya mendidik dia dengan baik. Tapi tidak aku lihat dia mencerminkan dengan lingkungan yang sehat. Kulihat ya. Karena tidak kulihat ada hal-hal itu di dalam diri dia. Sembari aku beres-bereskan ini ya. Anggap aja kalian lagi dengerin inang-inang sambil lipat baju, ya kan? Lagi ngoceh, ya kan? Kalian suka gak sih kayak gitu? Kalau nemenin mama kalian lagi cerita gitu kan, ceritanya sama kawannya, kalian sambil duduk di pangkuan mama kalian kan, sambil ngoceh lah mama kalian itu sama kawannya kan, iyalah si itu gini-gini ya. Tertidur pula kalian di pangkuannya kan, pangkuan mama kalian kan. Jadi nostalgia kalian. Gitu. Aku dulu waktu kecil suka kali ngekor mamaku. Jadi mamaku kemanapun, bahkan ngegosip, aku bisa tidur di pangkuannya sambil ngobrol gitu, lipat baju mamaku tuh. Udah bisa ketiduran aku di situ. Betul. Ini ngomong-ngomong, orok anakku pada kemana ya? Kok hilang ini? Tapi sayangnya ibunya sudah nggak ada. Loh, kemana? Nyokap bang? Oh, sorry. Almarhum ya. Turut berduka ya bang. Ya sama aku juga dulu kayak gitu. Suka banget tidur di pangkuan nyokap ya. Hal yang menyenangkan. Pada kemana ini roknya? Meninggal bu, ya. Baik itu nyokap. Semoga dikasih tempat terbaik buat dari Tuhan ya bang ya. Sabar. Amin. Kemana lagi lah ini bajunya ini, aku taruh lagi ya. Baju si kakak nih. Iya, kita kan kadang kalau mama masih ada ngeselin gitu. Kirain udah nggak ada baru kita sedih gitu ya. Ya begitulah. Anakku tiga-tiganya begitu tuh. Kalau lagi apa aku duduk di mana di pangkuanku itu. Asli bu, maksudnya ntar dulu, aku mau inikan dulu nih. Pada kemana ini apanya? Celananya ada sebagian yang nggak masuk. Di dalam apa laundryannya, plastik laundrynya ada itu apa yang udah kafe. Aku komutasi ini. Bah, madadi.